Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya sebagai calon guru penggerak di bawah pimpinan Bapak mau mewawancarai permasalahan ada dilema Bapak untuk mengambil sebuah keputusan. Contohnya kasusnya seperti apa Pak? Ada mungkin Bapak ada ini kok kepentingan yang berbeda tapi harus diputuskan yang terbaik gitu, yang risikonya kecil. Mungkin apa Pak? Terima kasih Pak Maman atas kesempatannya. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Maman yang sudah menjadi calon guru penggerak. Karena Bapak saya ucapkan selamat. Tidak semua guru punya kesempatan seperti ini, ya. Terutama kepala sekolah, Pak. Ya. Ada kepala sekolah penggerak, tapi saya sudah tua, Pak. Karena itu usia, ya, itu usia itu yang sudah 50 ke atas itu tidak diharuskan menjadi kepala sekolah penggerak. Ya. Nah, ini suatu kebanggaan bagi saya pribadi, terutama kepada Pak Maman yang sudah menjadi calon guru penggerak. Yang namanya calon pasti suatu saat akan jadi gitu Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, itu hanya harus melalui berbagai macam fase atau proses Pak ya. Dan proses itu harus diikuti Pak sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan. Nah, selanjutnya betul sekali Pak Maman. Saya kira untuk kasus semacam ini yang akan saya sampaikan itu bukan hanya di sekolah SMP 1 Cibubur saja. Iya, betul. Saya kira di semua sekolah pun akan mengalami atau akan mempunyai kasus permasalahan semacam ini. Salah satu contohnya ketika ada siswa yang sudah beberapa lama, kalau di Dapodik ada Pak, tapi keseharian absen selalu tidak ada, selalu tidak hadir. Nah, satu, kemudian berdasarkan peraturan Pak, apalagi yang peraturan pemerintah yang diharuskan bahwa siswa itu adalah pendidikan dasar 9 tahun Pak. Ya, betul. Ketika anak tidak sekolah, upaya-upaya ataupun usaha-usaha yang telah kami lakukan, ini kemarin sudah beberapa siswa yang home visit Pak. Ya, betul. Karena alasannya seperti itu. Alasannya adalah siswa sudah lama tidak masuk sekolah. Nah, sehingga kami ngambil sebuah kesimpulan home visit. Apa alasannya? Kemana ini anak? Kenapa ini anak? Sakit atau bagaimana? Apakah anak ini tidak ada satu motivasi dari orang tuanya? Nah, itu betul. Karena begini Pak, yang namanya anak ya, sekolah itu waktunya kan terbatas Pak. Hanya sebatas dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 siang. Tapi kan kehidupan anak di keluarga kan lebih banyak Pak. Maksudnya waktunya. Nah, artinya andil orang tua ini sangat menentukan sekali untuk menentukan karakter anak. Jadi kami dari pihak sekolah itu tidak 100% sepenuhnya mendidik anak seperti yang diharapkan Pak. Nah, seperti yang dicontohkan tadi, kami sudah berupaya berusaha bagaimana ini mencari sebuah alasan Pak, sehingga nanti menjadi sebuah keputusan. Dan alhamdulillah Pak, dengan adanya visit, kunjungan ke rumah itu menghasilkan yang baik. Betul, sehingga anak yang semula akan patah semangat untuk sekolah, kemudian dimotivasi oleh pihak lembaga sekolah, akhirnya anak itu punya niat lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Dan alhamdulillah kembali saja 2 orang, alhamdulillah ya. Tapi ada satu kasus ini yang sangat menggelitik sekali kasusnya begini Pak Maman. Ketika kami, artinya saya dengan para wakasek datang ke rumah orang tuanya, satu, anaknya tidak ada Pak. Nah, bagaimana penjualan seperti itu? Anaknya tidak ada. Kami tanya kemana ini? Kalau kata orang tuanya tadi mah ada Pak, bisa dicari nggak?
sebentar saya cari katanya. Pas ketemu Pak ada langsung dibawa berhadapan dengan kami. Iya. Kami tanya si apa namanya si Apple misalnya ya. Ya. Apple ini bagaimana? Kenapa kamu tidak sekolah? Alasannya seperti apa? Dia diam Pak. Tidak bisa menjawab. Mungkin minder juga nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin apa lagi? Nah, Kondisi. apalagi kondisinya ini sebenarnya yang terjadi seperti ini satu lingkungan Pak. Oh, iya. Karena apa? Anak ini sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak sekolah, sehingga sedikit banyaknya terbius oleh lingkungan orang yang tidak sekolah. Jadi seharusnya kan terbalik Pak. Iya betul. Orang yang tidak sekolah harusnya dibawa untuk sekolah. Ya, Kan? betul. Ini mah orang yang sudah sekolah Pak terbius oleh orang yang tidak sekolah ya otomatis, gitu kan? Kemudian saya tanya orang tuanya, sudah diolok Pak oleh orang tuanya, sudah dibujuk sedemikian rupa, tetap anaknya tidak mau sekolah. Nah ini dilema Pak. Dilema. Terus bagaimana Bagaimananya? ini cara solusinya, cara pemecahan kami. Ini kelas 3 Pak. Kelas 3. Oh iya, kelas 9. Kelas 9. Iya. Yang namanya kelas 9 kan beberapa saat lagi akan melaksanakan PSAJ, betul ya, betul. Penilaian sumatif akhir jenjang, betul. Kalau dulu mah US lah, ya, ujian sekolah. Betul, Pak. Nah saya tanya, karena ini sudah masuk ke apa data siswa sementara, Ya, lo daftar, betul, daftar peserta, ya. DNS. Nah ini dilema Pak, ini dilema. Betul, DNS, sementara data nominatif siswa sementara. Itu peserta ujian. Betul. Ya. Nah kemudian bagaimana ini caranya? Ini kan sebuah dilema. Nah, untuk memaksa anak supaya ikut ujian. Saya sudah bujuk Pak 1 bulan lagi kamu. Karena ini DNS sudah jadi DNT. Dia ada di DNT Pak. Oh. Karena DNT dari pihak dinas sudah diterima. Ya. Semula DNS, kemudian ada perbaikan. Setelah itu ada perbaikan, kembali lagi ke sekolah. Betul. Anak itu masih ada. Jadi si Apple itu masih ada di DNT. Tiba-tiba sekarang beliau begitu, dia begitu. Ya akhirnya kami tidak bisa memaksa Pak. Karena apa? Dari pihak orang tua menuju, iya betul. Sudah sedemikian rupa tetap anaknya tidak mau. Apalagi dari pihak sekolah harus tinggal sebulan lagi, bibita istilahnya. Iya. 1 bulan lagi, tetap dia tidak mau. Betul. Padahal itu langkah-langkah sudah ditempuh ya. Padahal kan ke sekolah kan berpengaruh, kita harus meluluskan 100%. Kita harus meluluskan. Betul. Dilema itu Pak. Sedangkan anak itu harus lulus 100%. Ini sudah lewat masuk DNT Pak. Jadi otomatis apabila si Apple tidak ikut ujian, tidak ikut PSAJ, otomatis tidak 100%. Berpengaruh sekali kredibilitas sekolah. Betul Pak. Nah itu kan tapi mungkin Pak ada langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya begini Pak. Seandainya dibibita Pak, nanti kalian, bukan kalian, nanti kamu Apple akan menyesal. Iya betul. Menyesal itu bukan sekarang terasanya, nanti ketika kamu sudah dewasa. Iya betul. Ijazah kamu hanya sampai SD. Iya betul. Betul kan? Iya. Apabila SMP tidak dilanjutkan. Iya betul. Bisa nanti dilanjutkan lain waktu, silakan. Dari pihak lembaga sekolah tidak menutup kemungkinan Pak. Betul. Karena tadi program 12 tahun malah bahkan harus 12 tahun sampai SMA, SMK dan sederajat Pak. Iya betul. Aku salah tahu gitu lah. Ya, ini kami membela dia. Ya. Kalau tidak mau dilanjutkan, bisa dilanjutkan tahun depan. Satu, solusi. Kedua, bisa ikut paket Pak. Berarti SMP ikutnya paket B. Nah itu diberi sebuah motivasi seperti itu. Masalah kesimpulannya ya silakan kepada beliau, karena kami sudah memberi jalan. Cepat bahasa Sunda Pak, terus dikitu kieu budak teh dia ketek hese mung sakola gitu lah. Ini dilema bagi kami Pak. Iya betul. Sedangkan kami sudah manuver, kami sudah berusaha sedemikian rupa untuk membujuk dia ikut ujian saja Pak. Tapi dari beberapa ini kasus kan ada beberapa, tapi alhamdulillah ya sekitar misalkan 90% bisa ditangani Pak. Ya, tapi bisa disimpulkan. Ya, contohnya tadi yang dua. Yang dua itu karena
Kenapa kamu tidak sekolah? Yang dua nih. Yang dua ya. Wah, saya sudah lama tidak sekolah. Akhirnya dia bertemu dengan teman, katanya malu. Oh, Kenapa mesti malu? Iya, betul. Kan perasaan manusiawi pasti. Ya, betul. Takut dibully gitu. Satu takut dibully, kok sekolah tidak, misalnya ulangan ikut kemudian naik kelas. Nggak kontak. Betul, kan? Itu kan manusiawi, Pak. Sosial, gitu kan? Sosial. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa kamu tidak sekolah? Iya. Pak, saya sudah lama tidak sekolah. Ketika saya mau masuk lagi, saya malu sama teman. Nah, dimotivasi lagi. Kenapa mesti malu? Kan tadinya juga kamu teman. Sekarang apalagi meskipun sudah lama kamu tidak sekolah, masuk lagi ke sekolah, teman kamu akan lebih berbahagia. Akhirnya yang dua orang bisa dimotivasi, Pak. Sampai sekarang adalah di kesimpulan pelajaran yang Bapak dan saya bisa ambil gitu, itu gimana Pak? betul. Nah, ini saya kira tadi sudah saya sampaikan Pak Maman ya, bahwa mungkin kasus seperti ini bukan hanya di sekolah ini. Nah, betul. Di sekolah lain pun saya kira ada, tapi mungkin variasi ataupun volumenya berbeda. Betul. Kalau masalah kenakalan anak wajar seperti yang tadi. Tapi Bapak diplomatis. Betul. Seperti yang tadi. Jadi yang saya rasakan ke anak itu, apalagi zaman sekarang, betul. Ada HAM, ada seperti itu. Tapi kita punya metode lain. Ya betul. Yang tidak bertentangan dengan HAM, tapi anak bisa nurut. Ya betul. Gitu. Dan itu istilah kalau dipelajari harus digarisbawahi. Jadi bukan oleh sanksi, tapi oleh dialog. Dan anak merasa bersalah. Dan mengakui segala salah, tapi dengan tidak kekerasan, tapi dengan dialog. Dengan apa? Curhat kita. Nah, kemudian dengan anak sudah merasa, betul. di sana lah peluru-peluru kita masuk. Dan kemudian jadi sadar. Kata kekerasan. Ya betul tadi. Betul kan? Bagus. Tapi anak jadi berubah pikiran. Dia merasa bersalah, berarti harus memperbaiki. Ya terima kasih Pak. Mudah-mudahan yang satu lagi gitu Pak bisa. Betul. Ya, mumpung ada waktu Pak, karena pelaksanaannya tanggal 8 Pak. Tanggal 8 Mei. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Ini kami akan berusaha membujuk lagi, barangkali sudah berubah pikiran Pak. Ya mudah-mudahan permasalahan itu memang setiap tahun juga ada di sekolah, itu masalah itu banyak. Tapi alhamdulillah juga dengan membantu prestasi juga banyak. Insya Allah Pak, untuk prestasi baik itu akademik maupun non akademik kami akan terus maju. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan anak itu mau sekolah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah calon guru penggerak. Ini ada tugas diminta untuk mewawancarai Bapak ya sebagai kepala sekolah. Nah, saya Maman Herman, CGP Angkatan 7, mau mewawancarai Bapak ya. Mungkin Bapak kepala sekolah mana Pak? Sekolah itu? Saya di sekolah di SMP IT Darwati Solah, Kecamatan Cimanggung. Kemudian nama Bapak Pak Deni Handayani. Iya, saya Deni Handayani. Ya, baru ini ada panduannya Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Bapak yang mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, misalnya ada dua kepentingan yang sama, tetapi itu dilema harus diputuskan oleh salah satu, atau yang paling bagus kan keduanya terlaksana, tapi itu harus mengambil keputusan. Ada contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehormatannya. Saya diwawancari oleh Guru Penggerak Angkatan 7, Maman Herman, terkait dengan masalah itu. Karena memang sekolah kami itu adalah sekolah rintisan dulu. Sekolah rintisan. Rintisan itu banyak dilematisnya. Itu pertama, ketika pertama kali misalnya mendapatkan bantuan operasional sekolah gitu, karena rintisan, terus kami fasilitas belum ada, kemudian di sana itu
integrasi dengan pesantren dan Kobong pun belum punya, sehingga kami punya masalah yang sangat dilematis, apakah BOS itu akan diterapkan untuk kebutuhan sekolah atau misalnya masuk ke pesantren. Padahal secara tupoksi bahwa BOS itu harus digunakan dalam operasional sekolah. Kalau di swasta itu baik kamar guru maupun untuk peralatan-peralatan lainnya yang mungkin dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar. Tapi pada waktu itu karena memang yayasan juga membutuhkan fasilitas pesantren, maka kami dimasukkan ke fasilitas pesantren. Dan itu sangat dilematis bagi saya, tetapi dua-duanya juga dibutuhkan, Pak. Pertama bangunan pesantren, yang kedua sekolah, sehingga ya saya ambil sebuah kebijakan dan saya memberikan pemahaman kepada guru waktu itu, ya karena memang gurunya sudah ridho, sehingga mungkin pada waktu itu saya ambil keputusan untuk honornya dibagikan, misalnya beberapa bulan atau dipotong dulu untuk kegiatan yang digunakan untuk pesantren. Sehingga dua-duanya juga berjalan. Iya, berarti Bapak ini selama memimpin ternyata bisa, justru yang dilematis itu bisa dilaksanakan dua-duanya gitu. Ya, tapi yang mengambil yang prioritas ini dulu. Ya, kemudian selanjutnya mungkin dari BOS selanjutnya bisa dipakai karena BOS ini kan biaya operasional sekolah, dan berarti untuk kegiatan KBM atau kegiatan kesiswaan. Tapi Bapak karena kepentingan yang mendesak barangkali ya digunakan dulu misal sebagian untuk pembangunan pesantren sebagainya, karena memang siswanya juga diam di sana sehingga dibutuhkan fasilitas mengaji dan sebagainya gitu. Monok berarti Pak. Kemudian yang tadi sudah disebutkan ya, langkah-langkah prosedur yang disediakan selama itu gimana itu, sehingga guru itu menerima gitu, kebijakan seperti, padahal kan itu menyalahi aturan juga ya, dan harus dipakai untuk pondok begitu. Jadi langkah-langkah supaya yang Bapak lakukan itu, langkah-langkah yang mungkin sudah saya laksanakan, yang dilaksanakan waktu itu ya memang secara pribadi saya dilematis bagaimana, karena memang saya juga guru dan mereka sudah mengajar, mengabdikan kepada kami, kemudian bayarannya pun tidak maksimal dan sebagainya. Ya, langkah-langkah yang saya laksanakan adalah satu, mengadakan rapat dewan guru dan yayasan. Itu saya lakukan itu, kemikiran guru-guru semuanya saya beritahukan di depan yayasan, dan yayasan pun mengungkapkan bahwa kebutuhan murid pun bukan artinya sekolah saja, ternyata bahwa kebutuhan murid pun itu adalah fasilitas untuk pondok dan sebagainya. Dengan keadaan itu, dengan kondisi seperti itu, kami jelaskan kepada guru-guru, dan alhamdulillah dewan guru semuanya juga memahami. Kemudian dengan kedekatan personal saya terhadap guru-guru, ya alhamdulillah itu bisa terrealisasi, dan itu juga waktu itu sudah bisa dipecahkan dengan anggaran dana BOS yang berikutnya. Itu pun ada itu kan maksudnya BOS itu hanya sebuah dana talang saja sebetulnya, padahal kan anggaran pesantren juga memang itu banyak ibu-ibu dan beberapa pengajian yang nyumbang itu langsung. Itu jadi, mungkin kalau pokok solusinya di komunikasi. Dan kalau dirapatkan dengan musyawarahkan, dengan silaturahmi, insya Allah itu terpecahkan seperti itu. Kita harus terbuka saja. Jadi maksudnya gini, harus terbuka ya, bahwa setiap dana BOS itu saya keluarkan sekian, sekian. Kalau guru-guru itu dengan transparansi itu, mereka akan memahami cara buktinya. Justru mendukungnya, Pak. Mendukung. Ya, itu etikanya bagus sekali Bapak mengambil keputusan, meskipun itu dilematis, tapi keduanya bagus dan bisa. Apakah ada sumbangan dari orang, misal dari ada, karena itu pesantren dan orang tua santri juga sering rutinan pengajian di sana, jadi ada sumbangan juga
dari masyarakat untuk pembangunan pesantren yang pertama. Ya. Kemudian adakah tantangan dalam ya pengambilan keputusan itu tadi? Oh jelas, tantangan itu pasti selalu ada. Karena memang setiap manusia itu tidak sama dan guru pun tidak sama. Apalagi ketika waktu itu misalnya ketika saya mengambil keputusan itu bahwa guru-guru itu membutuhkan, ya itu pasti ada tantangan luar biasa. Tapi dengan pendekatan personal saya kepada beliau-beliau, alhamdulillah itu bisa diterima ya, dengan pendekatan baik secara pendekatan pribadi atau pendekatan secara spiritual. Di pendekatan secara spiritual itu maksudnya selain saya misalnya mengambil sebuah kebijakan, kita semuanya berusaha berdoa kepada Allah, walaupun misalnya uang guru-gurunya digunakan untuk kegiatan pesantren, tapi mudah-mudahan rezekinya ada gitu dan sebagainya lah, penguatan dalam spiritualnya. Iya betul. Itu ya bagus sih, tantangannya memang ada dan semua guru itu kan tidak sama. Mungkin ada yang mendukung, ada yang itu menolak, yang menolak ada. Tapi ya bagus dengan Bapak pendekatan personal gitu yang dipilih. Alhamdulillah. Karena ini untuk kepentingan bersama. Ya. Mungkin ada tempat atau ya dalam dalam pembangunan pesantren ini yang juga dari bawah itu ada tempat, kemudian jadwalnya disusun atau bagaimana itu cara menyusun program? Oh jelas, program itu kami usun baik program sekolah maupun program yayasan. Itu untuk pembangunan pondok pesantren itu dijadwalkan dan dianggarkan sebetulnya sudah ada. Kemudian untuk program sekolah pun apalagi karena sekolah adalah pendidikan formal, itu pasti program-program penjadwalan dan sebagainya, baik jadwal mengajar, piket dan sebagainya itu sudah tertata rapi. Terus kemudian di pesantren juga ada jadwal piket juga, kemudian ada jadwal mengaji, jadwal pengajian, ada jadwal sholat duha, ada jadwal ya pokoknya setiap kegiatan yang ada di sana sudah terjadwalkan rapi lah. Ya, jadi Bapak ini dua kegiatan, ada KBM juga, ada pesantren juga. Nah itu yang susah itu mengintegrasikannya Pak. Dua-duanya. Berarti harus disusun jadwal ngaji kapan, berarti pesantren pelajaran biasa. KBM kapan, itu seperti itu. Kalau KBM biasa pagi sampai jam berapa misalnya? Jam 2. Dari jam 7 itu udah sholat duha. Biasa pembiasaan. Kemudian sampai jam 9, jam 8 itu mereka pembiasaan itu membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, kemudian masuk sekolah sampai dengan jam sholat duhur istirahat, sholat, kemudian sampai dengan jam 2 masih belajar. Dari jam 2 mereka istirahat sampai asar, mereka ngaji sampai malam. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 10 paling. 10. Karena mondok di sana ada jadwal juga ya. Ada cara jadwal mondok. Gitu. Tapi kalau yang dari luar, apakah ada dari sekitar itu enggak? Ada juga ya. Itu ada. Tapi kalau yang di sekitar itu kegiatannya dari jam 7 aja sampai dengan jam 2. Oh, jam 2. Ya, kalau mengaji barangkali. Yang mengaji mah nanti aja sore datang lagi. Oh, ya pulang. Berarti itu ada siswa yang mondok, berarti ada yang siswa yang sekitar itu. Kita itu dalam bahasa santri ngalong, santri mondok. Gitu. Ya, tadi itu dalam ini bagus sekali itu dalam membangun pondok pesantren. Sementara dana untuk pondok pesantren dari yayasan atau bantuannya dari pemerintah atau dari masyarakat masih belum. Bapak kan melakukan dengan minjam dulu bos, padahal itu kan nggak boleh. Apakah ada susunan kepanitiaan gitu, susunan anggaran itu ada seperti itu? Anggaran untuk apa ya? Ya untuk misalnya untuk pembangunan pesantren, susunan kepanitiaannya gitu maksudnya. Melibatkan siapa saja? Iya, jadi
kami itu justru karena memang sebagai perintis gitu Ya, perintis ya. Jadi kami juga sebagai santrinya, Ya. kami juga sebagai santri sehingga kami mengurus pesantren maupun sekolah itu dari awal, dan disusun kepanitiaannya dimulai dari pertama itu sebetulnya pesantren. Sebetulnya pesantren. Oh, pesantren yang pertama. Sebetulnya awalnya karena memang kebutuhan masyarakat bahwa untuk jalur pendidikan formal itu sangat jauh. Oh, jauh. Ya. Maka kami merencanakan ya membuat ya, SMP lah seperti itu. Oh iya, jadi ada mungkin faktor penghambatnya gitu ya, SMP itu Jauh, Pak. Benar. Jadi kalau anak sekolah itu jauh, mungkin mereka harus jalan sekitar 4 kilo ya, jauh. Iya. Jadi kami menyediakan pendidikan formalnya di sana. Waktu itu melibatkan masyarakat gitu, atau Bapak itu hanya mengganti kepala, atau memang perintisnya? Perintis. Memang SMP yang terdekat kemana Pak? Atau jauh ya? Cimanggung, Di Cimanggung. di bawah. Di bawah ya? Terus ada lagi yang di Cinulang. Jaraknya itu dari masyarakat jauh Pak itu. jadi hampir solusinya ya dia buat di sana pondok dengan itu terintegrasi bentuknya SMP dengan pesantren. Itu menjadi SMP apa namanya? SMP IT, SMP plus IT. Ya justru itu ada program keunggulannya ya, pesantren. Itu bagus sekali Mas, seperti itu. Namun tadi tantangannya jauh. Apa yang mempermudah gitu, misalnya faktor yang mempermudah Bapak mendirikan SMP yang berintegrasi dengan pesantren? Ada faktor yang permudah mah satu, kami kerjasama. Iya betul. Kerjasama ini karena kami juga sebagai santri-santrinya Ajungan, dan kami juga punya sedikit kelebihan dari saya. Kami bekerja sama, kami berusaha untuk mengembangkan pesantren dengan seadanya, dengan kemampuan kami, baik kekuatan tenaga maupun harta juga kami sumbangkan. Oh iya betul. Itu kerjasama itu kolaborasi. berarti masyarakatnya mendukung sekali ya Bu? Alhamdulillah mendukung. Udah berapa kelas? Karena udah 4 kelas. Per 4 kelas maksudnya semuanya jumlah siswa. Jumlah siswa itu ya kurang lebih rata-rata 120 lah. Udah mengeluarkan? Udah berapa ini? Alam 3 tahun. 3 kali udah bagus. Iya. Makanya. Yang 2 kelas yang mana? Kelas yang kelas 8. Kelas 8. Kelas 7 pun atau nggak ada bangunan atau apa itu? Kenapa hanya 1 untuk kelas 7? 1 ke minat yang pesantrennya. Minat pesantren. Tapi dari sekolah sana dari wilayah ini ada yang keluar di sekolah? Ada yang keluar. Ada. Banyak. Ada juga yang keluar. Ada juga yang keluar. Ya mungkin keluarnya mungkin ke daerah Liang itu. Oh iya. Tapi mudah-mudahan yang di sekolah di sana berarti ya siswa-siswa yang mungkin terhambat dengan kendaraan, yang ongkos itu kan bisa difasilitasi di Bapak sebenarnya. Iya. Ya, terima kasih. Nah, jadi dari yang tadi kita bicarakan refleksinya, pembelajaran apa yang bisa Bapak yang tadi diuraikan tadi, pembelajaran yang baik ya, yang bisa praktek baik yang mungkin saya laksanakan di sana. Ya satu bahwa saya mendirikan di sekolah itu, saya merintis sekolah di sana adalah untuk mempunyai itikad yang baik, menyelamatkan anak-anak bangsa. Yang kami itu memfasilitasi bahwa daerah sekitar sana itu banyak yang sulit untuk menjangkau sekolah. Kemudian sangat ya memang ada yang sekolah tapi jarang sekolah. Jadi karena memang keterbatasan yang jauh itu. Itu ya praktek baik saya mengabdikan diri bersama rekan-rekan di sini ke masyarakat di sana, menjadikan sebuah pendidikan formal walaupun dengan perjuangan yang sangat
berat karena memang untuk mendapatkan izin operasionalnya juga itu betul. Iya. sehingga kami berusaha bekerja sama baik dengan pihak pondok pesantren maupun rekan-rekan seperjuangan untuk bisa menjalankan pendidikan yang ada di masyarakat itu. Iya, betul ya Pak. Seperti Bapak kan kalau meminta ke masyarakat kan tidak mungkin oleh sebagian. Tapi kan mendesak sekali pesantren juga. Iya. Tapi kalau sekolah mah ada bantuan Pak. Enggak, itu Sekolah bangunan itu. 3 tahun kan baru ngurus izin operasional itu sudah 3 tahun izin operasional, izin operasional sudah ada, terus bos sudah ada, alhamdulillah sekarang bangunan juga sudah mulai. Bangunan itu dibangun sendiri atau ada Kalau bantuan? sekarang sudah ada ya? bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah. Pemerintah baik kabupaten maupun provinsi ada di provinsi ya. Rencananya mungkin dari pusat nanti juga Ya, ada. Ya, terima kasih Pak wawancaranya ya. dengan Bapak dilematis itu di daerah yang ya disebut juga merintis, Terpencil. ya terpencil, tapi kepercayaan masyarakat begitu tinggi dan dengan didirikannya sekolah ya sekolah atau ini apakah sekolah itu ada SD-nya atau hanya SMP saja Pak? SMP saja Pak. SMP saja. Oh. SD juga SD. agak jaraknya jauh dari sana. Ya. SD ada berapa yang mensupport di sana? Itu cuma 2. Cuma 2. Ya biasanya lulusannya berapa tuh? Lulusannya sedikit paling juga 1 kelas. Kelas. Tapi itu lumayan. Bapak ke sana tidak mencari pendapatan yang tinggi. Justru yang paling banyaknya Bapak ini jadi pengabdian Pak. Bahwa masyarakat di sana harus maju, jangan terputus pendidikannya. Terima kasih Pak. Saya ya. Kalau masalah rezeki maka ya, saya mengabdikan diri di sana dari dulu, nggak berharap bahwa saya mendapatkan penghasilan. Ya, betul. Alhamdulillah gini saya rezeki mah di mana wae. Tapi ada support dari Ajengan gitu, Pak Ajengan. Oh iya, pasti ada support dari Ajengan karena dari tokoh masyarakat. Ajengan juga sebagai guru saya, ya saya mengabdikan diri kepada Ajengan, ya saya mengabdikan diri kepada pesantren. Ya itu sudah kewajiban saya karena memang saya juga santrinya beliau. Iya. Ya terima kasih Pak wawancara, semoga sukses. Sukses ya. Amin Pak, terima kasih Pak Maman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga juga Pak Maman menjadi cepat lulus jadi guru penggerak. Amin. Makasih ya wawancaranya Pak. Cepat jadi kepala sekolah. Menyusul Bapak.